Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat datang di channel yang cerdas dan berkualitas. Ya. Perkenankan, nama saya Bapak Alimin. Saya akan menjelaskan mata pelajaran produktif, yakni administrasi infrastruktur jaringan. Langsung saja kita ke materi. Ya. Administrasi infrastruktur jaringan. Di sini saya akan menjelaskan peta konsep pada mata pelajaran produktif administrasi infrastruktur jaringan pada kelas 12 DKJ. Kenapa saya menjelaskan dulu yang pertama? Ya, kita mempelajari peta konsep ini tujuannya untuk apa? Biar kamu tahu latar belakang saya membuat peta konsep dulu sebelum kamu masuk ke materi yang akan siap sebab-babnya nanti. Yang pertama, tujuannya untuk sebagai pegangan kamu, ya, sebagai dasar kamu untuk belajar, ya. Terus yang kedua, kamu belajar punya wawasan untuk mencari referensi sebanyak-banyaknya di internet. Jadi nggak mengandalkan materi dari saya dan ditatap muka, atau kita nggak tatap muka di sini, kita dengan daring, ya. Terus kita belajar juga dimanapun bisa, ya. Banyak sumber-sumber belajar dari internet, ya, dari blog, dari YouTube, banyak, ya, dari komunitas, ya, banyak. Jadi kamu bisa memanfaatkan sumber-sumber itu semua. Terus yang kelima, target saya project ini, ya, karena di materi ini kita banyak praktiknya nanti, ya, kita banyak bikin projectnya, ya. Jadi target saya kamu bisa itu, karena SMK bisa, ya, dan mandiri tuh. Jadi yang pertama di semester 1 yaitu kita akan mempelajari mengkonfigurasi firewall jaringan, ya. Kenapa di sini kita akan mengkonfigurasi firewall jaringan? Di kelas di VoIP juga ada firewall jaringan, di sini juga ada firewall jaringan, ya. Di dalamnya ada apa saja yang kita akan pelajari? Yang pertama, yaitu kita harus memahami firewall jaringan itu apa, ya. Yang kedua, kita akan menganalisa, ya, kebutuhan firewall jaringan, ya. Ketika kita di saat apa kita butuh firewall jaringan itu kita akan tahu di sini. Terus yang ketiga, kita kaji, ya. Kita kaji kelemahan dan kekurangan firewall jaringan, ya. Terus yang keempat, kita akan mensimulasi dulu dengan software packet tracer. Jadi kalau kalian sudah punya, pasti di kelas 11 pasti sudah pernah mempelajari software packet tracer. Jadi packet tracer ini software simulasi jaringan, ya. Di sini banyak tersedia fitur-fitur untuk membuat sebuah peta konsep jaringan, ya. Tuh. Jadi sebelum kita melakukan real, kita lakukan simulasi dulu. Kita pahami konsepnya juga, ya. Terus setelah berhasil kita membuat simulasi, kita lakukan, ya, secara real, ya, dengan melakukan pengujian atau praktek bikin project, yaitu dengan mikrotik. Ya, ini saya ada dua metode nanti, ya. Mikrotik dengan yang kelompok, ya, yang kelompok nanti dengan, jadi kita akan membentuk kelompok nantinya, karena mikrotiknya
jumlahnya terbatas di sini ya nanti. Terus yang kedua dengan OS. Jadi kalau praktek nanti kalau memungkinkan bisa ya, karena ini masih pandemi ya, kita melakukan pengujiannya dengan OS dulu. Jadi Mikrotik ini ada paket 2, yaitu dengan Mikrotik secara hardware ada kan, memakai router itu, router box itu yang pernah kalian tahu di sekolah ya, pasti kalian pernah lihat ya tuh. Terus yang kedua yaitu dengan OS. Jadi ada paket OS, operating system ya, seperti Windows seperti itu. Tapi ini dalamnya yaitu dengan teks. Nah, kita pengujiannya dengan apa? Dengan VirtualBox nantinya. Jadi virtual paket Mikrotik OS itu kita lakukan pengujian dengan menggunakan VirtualBox. Untuk link downloadnya nanti akan saya kasih ya pada pertemuan yang selanjutnya. Nah, terus yang selanjutnya yaitu kita lakukan pengecekan. Setelah berhasil, kita lakukan konfigurasi jaringan, firewall jaringan dengan Mikrotik. Kita lakukan pengecekan apakah berhasil atau tidak ya. Kalau sudah berhasil, baru kita buat laporan ya. Nah, ini saya saya buat kelompok ya, biar tidak memberatkan ya kepada kalian semua ya. Dan targetnya saya ingin targetnya juga bisa. Nah, di sini harus ada kerjasama tim ya. Tuh. Untuk gambarannya seperti apa? Gambarannya firewall jaringan itu seperti ini ya. Firewall jaringan ini ada posisinya ada di tengah-tengah ya. Di sebelah kanan ya dan sebelah kiri itu ada user dan internet ya. Untuk apa sih firewall jaringan ini ya? Untuk apa? Yang pertama yaitu saya perjelaskan secara garis besar dulu ya. Untuk mengadministrasi ya, mengadministrasi jalannya jaringan itu, jalannya data itu ya, jalannya proses pengiriman data, proses sharing data ya. Kamu kan pasti ada di Windows, pasti ada firewall jaringan ya. Windows 7, Windows 10 ada firewall jaringan ya. Ketika kita install ini ya, terus kita ditolak ya, atau kita lakukan sharing file ya, kalau firewall jaringannya tidak dimatikan tidak bisa ya. Tuh, karena ada firewall jaringan, kita harus setting dulu di situ untuk bisa sharing file itu ya. Itu yang paling dasar ya. Terus yang kedua yaitu sebagai pengawas ini ya, pengawas juga dan jaring pengamannya gitu ya. Jaring pengaman antara internet ya, antara global ya dengan user gitu ya. Tuh. Terus yang kedua kita akan pelajari apa? Ya, yang kedua kita akan pelajari memperbaiki konfigurasi firewall jaringan ya. Jadi setelah kita berhasil membuat firewall jaringan ya, ini kalau di Mikrotik ada namanya net firewall itu ya. Kita lakukan ya di sini. Setelah kita berhasil ya, baru kita lakukan perbaikan konfigurasi firewall jaringan. Nah, di dalamnya ada apa saja ya di sini ya. Kita akan pelajari apa saja. Jadi setelah berhasil kita lakukan kita lakukan troubleshooting ya, istilahnya troubleshooting gitu ya. Jadi ketika ada trouble, kita bisa apa? Mengetahui permasalahannya dan bisa memperbaikinya ya. Terus ketika kamu nanti jadi seorang teknisi jaringan, kamu tidak kaget, kamu siap ya di industri nanti ya.
Karena seorang teknisi jaringan, ya, mau tidak mau kamu harus tahu mikrotik ini ya. Kamu harus tahu tentang manajemen bandwidth. Nanti di sini akan menjelaskan manajemen bandwidth sebelum ini ya. Ini farewell dulu ya. Kamu akan menghampiri, menemui ya tentang ini konfigurasi farewell juga ya. Karena ini juga dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, di dalamnya ada apa saja yang akan kita pelajari, yaitu kita akan melakukan identifikasi permasalahan. Ya, kita lakukan identifikasi permasalahan. Ya, salahnya kita buat ini misalkan. Trouble-nya dari ini, dari kabelnya ini. Terus yang kedua, kita buat analisa. Kita analisa. Oh, ketika saya buat kesalahan di sini, trouble-nya di sini, saya analisa. Ya, berarti saya harus lakukan ini ya. Terus yang ketiga, setelah kita mengetahui, kita analisa semuanya, baru kita konfigurasi ulang ya. Kita lakukan konfigurasi ulang. Nah, ini semua kan administrasinya semua sama kan ya. Terus yang keempat yaitu kita lakukan pengujian. Apakah berhasil atau tidak. Setelah berhasil baru kita buat laporan ya. Terus yang ketiga yaitu kita akan mengkonfigurasi manajemen bandwidth. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya. Ya. Jadi setelah kita membuat firewall jaringan ya, kita akan lakukan konfigurasi manajemen bandwidth ya. Apa sih bandwidth itu? Pasti kalian pernah pelajari ya. Kita akan pelajari di sini ya. Kita akan pelajari, kita akan tahu kenapa sih harus di manajemen bandwidth itu? Nah, kita akan tahu jawabannya di sini. Dan di dalamnya ada apa saja ya? Ada ini ya. Di sini ini gambarannya ya. Gambarannya bandwidth itu seperti ini, manajemen bandwidth ya. Jadi di situ ada internet, ada router ya. Terus ada switch hub atau yang lain ya. Terus atau access point juga bisa di situ. Terus akan disebarkan dengan LAN atau WiFi ya. Nah, di situ kita lakukan manajemen. Misalkan untuk siswa saya kasih 512 bandwidthnya. 512 itu berapa? Setengah giga ya. 512 KB ya. Nggak sampai giga ya, keliru ya, maaf saya. Jadi bandwidthnya saya kasih 512 KB ya. Terus untuk guru misalkan saya kasih 1 mega itu bandwidthnya. Nah, bandwidth itu apa sih? Nah, bandwidth itu lebarnya jalan itu kan ya. Nah, ibaratnya seperti itu. Jadi kita lakukan manajemen untuk apa? Supaya jaringan itu stabil ya. Tidak ada trouble, tidak ada RTO. Nggak gampang-gampang RTO istilahnya, request timeout ya. Kalau ketika request timeout berarti trafficnya akan tinggi di situ ya. Banyak orang yang akses di situ, maka akan request timeout. Namun kalau kita manajemen, nah, RTO itu tidak mudah muncul ya, istilahnya seperti itu. Gampangannya ya. Nah, terus apa yang harus kita akan pelajari di sini? Yang pertama kita harus pahami manajemen bandwidth itu apa. Terus yang kedua kita analisa kebutuhan manajemen bandwidth itu. Sama seperti firewall jaringan tadi. Kebutuhan di saat apa kita lakukan manajemen bandwidth itu. Ya. Terus yang ketiga yaitu mengkaji kelemahan dan kekurangan manajemen bandwidth. Ya. Terus yang keempat kita lakukan simulasi. Nah, simulasinya ini sama. Kita membuatnya dengan paket tracer ya. Terus setelah lakukan ini sudah paham, maka kita akan pelajari, kita akan laksanakan ya. Semoga kita bisa ini
kita akan melaksanakan praktikum membuat konsep manajemen bandwidth dengan mikrotik secara real, ya, secara real. Nah, terus seketika berhasil, kita lakukan pengecekan, ya. Kita lakukan pengecekan apakah berhasil atau tidak. Kalau tidak, kita lakukan lagi sampai berhasil dan berhasil. Baru yang terakhir kita lakukan pelaporan, ya. Terus yang keempat, ya, yaitu kita akan mempelajari memperbaiki konfigurasi manajemen bandwidth, sama seperti firewall jaringan tadi. Setelah berhasil semuanya, step by step tadi sudah berhasil, baru kita buat troubleshooting istilahnya, ya. Nah, isinya apa saja, ya? Ini, ya. Isinya yang pertama yaitu kita lakukan identifikasi permasalahannya, ya. Ketika kita buat permasalahan ketika permasalahannya A, maka yang harus saya lakukan kita analisa, maka yang harus saya lakukan yaitu B, ini permasalahannya ini harus saya lakukan, ya. Setelah tahu permasalahannya dan jalan keluarnya juga sudah tahu, ya, baru kita lakukan konfigurasi ulang, ya. Konfigurasi ulang. Setelah berhasil, baru kita lakukan pengujian dan pelaporan. Gambarannya seperti apa? Gambarannya seperti ini. Nah, ini gambarannya konfigurasi manajemen bandwidth, ya. Perbaiki konfigurasi manajemen bandwidth. Nah, ini dengan mikrotik ini, ya. Ini dengan mikrotik. Dia memakai software Winbox, ya. Ini dengan GUI. Jadi dengan gambar. Kalau yang pakai OS itu dengan berbasis teks. Sama, ya. Kalau Windows, Linux juga sama. Linux ada teks, ada GUI. Nah, OS ini, mikrotik ini khusus OS jaringan, ya. Jadi khusus untuk spesialis jaringan, untuk manajemen bandwidth ini, ya. Terus yang kelima yaitu mengkonfigurasi load balance, ya. Apa sih load balance ini, ya? Load balance ini adalah metode, ya, metode untuk menjadikan manajemen bandwidth sudah dilakukan, ya. Tapi load balance ini sebuah metode untuk membuat bandwidth itu, ya, jaringan itu lebih stabil, ya, lebih stabil, ya, dan ada unsur keadilannya, ya, untuk supaya adil, ya, istilahnya kasarannya itu. Jadi ketika saya kasih di siswa, misalkan saya kasih 256, ya, terus guru misalkan saya kasih 2 mega, ya, apakah adil itu? Nah, untuk menentukan adil tidaknya itu siapa, ya. Nah, ini adalah load balance ini, ya, untuk menentukan keadilan itu tadi. Jadi pantas atau tidak. Nah, berarti kalau tidak pantas baru dilakukan perhitungan nanti. Nah, namanya itu load balance, ya. Apa yang akan dipelajari di sini? Nah, di sini yang akan kita pelajari, kita akan memahami load balance itu, ya. Terus yang kedua, kita akan menganalisa kebutuhan load balance. Di saat apa kita butuh load balance? Terus yang ketiga, kita akan mengkaji kekurangan dan kelemahan load balance. Terus yang keempat yaitu kita simulasi, ya, sama, kita lakukan simulasi dulu dengan paket tracer. Terus yang melaksanakan praktikum dengan mikrotik. Terus yang selanjutnya pengecekan dan pelaporan. Gambarannya seperti ini nanti, ya. Nah, itu ada hardware load balance.
ya. Tuh. Nah, namun ini praktikumnya nanti saya akan buat di semester 2 saja. Ya. Kita pahami dulu saja di sini biar kamu tidak tambah pusing, ya. Tidak tambah pusing dan tidak stres, dan tingkatkan imunitas kalian juga. Biar imunitas kalian terus bertambah dan terhindar dari virus juga, ya. Tuh. Jadi nanti semester 2 aja ini kita bahas. Tapi kita tetap pelajari di semester 1, ya. Terus untuk prakteknya kita lakukan di semester 2. Nah, tapi targetnya, ya, kita harus bisa firewall jaringan. Terus yang kedua yaitu manajemen bandwidth. Nah, firewall jaringan nanti sebelum UTS, setelah UTS kita lakukan praktikum manajemen bandwidth. Itu target saya. Nah, semoga kalian bisa. Nah, ngomong-ngomong tentang manajemen, ya. Tentang manajemen berarti ada perhitungan di situ. Nah, apakah ada perhitungan di situ? Nanti kita bahas, ya. Nah, tetapi saya bahas, ya, orang teknik. Ini untuk tambahan, orang teknik. Kamu ini orang teknik, ya. Teknologi komputer jaringan ini orang teknik, ya. Kamu harus kuat matematikanya. Nggak harus pintar matematika. Biar apa? Biar kamu di jaringan juga biar mudah pahami, mudah memahami, mudah melakukan pengujian, ya, mudah melakukan trial error, ya, dan tidak mudah stres. Tuh. Kalau matematika kamu lemah, ya, kamu akan mudah putus asa. Ketika gagal, kamu malas, ya. Jadi kita di sini nanti akan belajar bersama-sama, ya. Saya juga akan belajar dengan kalian semua, ya. Sama. Kita di sini sama-sama belajar, istilahnya itu, ya. Jadi nggak ada yang pintar, nggak ada yang bodoh, nggak ada yang malas. Yang ada itu, ya, kemauan, ya, harus ada kemauan. Tuh. Jadi itu saja pesan saya. Semoga bermanfaat materi-materi ini dan menghasilkan, ya, project-project yang bagus, dan kamu juga akan puas, ya, dengan apa yang kamu pelajari nantinya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Walidawal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.